Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mendemonstrasikan praktikum 2, yaitu pengukuran power supply setengah gelombang. Ya, rangkailah rangkaian berikut ini. Langkah yang pertama ya, untuk tegangan sekunder trafo sesuaikan yang digunakan untuk power supply OCL. Untuk power supply kalian biasanya 5 ampere menggunakan tegangan berapa yang digunakan untuk OCL-nya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan trafo 3 ampere dan tegangan sekundernya 18 volt ya. 18 volt. Sebagai contoh. Oke, kalau setelah itu kita lihat rangkaiannya, kita pahami di sini bahwa rangkaiannya itu terdiri dari satu buah trafo, boleh CT, boleh non CT ya. Kalau di sini saya mencontohkan menggunakan trafo CT, yaitu trafo yang mungkin kita semua miliki. Setelah itu satu buah dioda, satu buah resistor, dan satu buah osiloskop untuk pengukurannya. Oke, yang pertama hubungkan probe ground. Semua probe groundnya hubungkan ke ground. Groundnya di sini terlihat terhubung dengan CT ya, langsung dihubungkan. Terus untuk yang probe 1 kita arahkan ke titik 1, hubungkan ke titik 1, sedangkan probe 2, channel 2 nya kita arahkan ke titik yang B, titik 2 setelah dioda. Probe 1 sebelum dioda, probe 2 setelah dioda. Nah, yang diparalel bersama dengan R33K. Oke, kita rangkai rangkaian berikut ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini saya menggunakan satu buah dioda ya. Dioda yang kita gunakan di yang sebelah sini. Ini diodanya sudah terlepas, tidak terhubung dengan apapun ya. Jadi sama saja nanti tegangan masuk dari sini. Yang aktif hanya satu buah dioda ini, lalu ada beban R. Beban R ini menyambung ke ground. Ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, ini R-nya, diodanya tidak menyambung apapun ya. Jadi nanti yang aktif hanya satu buah dioda ini. Ini bagian katodanya, ini anodanya. Seperti pada rangkaian. Oke, setelah itu kita lakukan pengukuran. Jangan lupa untuk CRO-nya kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ya, kita anggap sudah dilakukan kalibrasi semuanya. Oke, kita hidupkan. Oke, setelah dilakukan kalibrasi, maka kita rangkai seperti rangkaian berikut ini. Untuk probe channel 1, ground kita hubungkan ke groundnya, lalu kita hubungkan ke titik A seperti ini. Sedangkan yang probe 2, ground kita hubungkan ke ground, dan untuk yang B kita hubungkan ke sini. Boleh di sini juga boleh, di sini juga boleh, sama saja. Oke, kalau sudah terangkai seperti ini, silahkan laporan kepada guru pengampu untuk dilihat apakah rangkaian sudah betul atau tidak. Kalau sudah dirasa betul, sudah mendapatkan validasi, ya, validasi dari guru, maka langsung lakukan pengukuran ya dengan menghubungkan trafo 22 trafo ini ke resek PLN. Oke. Setelah kita hubungkan, maka di situ akan muncul gelombang ya. Kita auto set dulu. Nah, di sini terlihat dua buah gelombang. Gelombang yang pertama yang kuning ini adalah gelombang yang dihasilkan dari channel 1 atau sebelum titik A. Sedangkan yang bawah, yang warna biru ini dihasilkan oleh tegangan setelah dioda. Maka kalau kita lihat, dia memiliki tegangan yang berbeda, yaitu yang ini sinus murni, yang ini sudah terpotong. Kita atur biar sama, misalnya seperti ini, 1 dan 1 atau 2 dan 2. Nah, seperti ini. Jadi tegangan awal mulanya seperti ini ya. Oh, kita pencet trigger untuk agar gelombangnya diam ya. Kita pilih trigger, kita putar sampai gelombangnya diam. Nah, kita lihat bahwa tegangan yang bawah ini ada tegangan yang terpotong dari tegangan sinusnya akibat dioda. Coba kita lihat ya. Nah, kalau kita pahami adalah gelombang biru adalah setengah dari gelombang yang sumbernya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, untuk mempersingkat waktu, kita atur dulu tegangannya biar bisa dibaca dengan baik. Nah, seperti ini, kita perbaiki dulu. Kalau sudah, kita geser. Seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, langsung kalian adakan langsung foto ya, biar untuk cepat. Kita foto. Oh ya, jangan lupa pencet measure seperti ini agar terlihat tegangannya di sini. Kita foto seperti ini. Kita foto seperti ini. Kalau sudah difoto, maka kalau sudah difoto, langsung kita lakukan pengukuran yang lain. Nah, sebagai contoh di sini, kita anggap kita sudah melakukan pengukuran yang lain dan sekarang saatnya memindah ya dari foto ini menuju ke job sheet. Ya, anggap saja ini foto, anggap saja. Maka untuk titik yang pertama, titik A yang sebagian kuning ini, nah, kita masukkan ke dalam sini, kita gambar di sini. Sedangkan titik B-nya ini kita masukkan ke yang gambar tegangan output titik B. Kalau sudah, nah untuk pengukurannya kita bisa hitung dari tingginya tegangan ya. Misalnya kita atur lagi. Nah, nih contohnya 1, 2. Nah di sini terlihat 2,25 div ya. Satu kotak ini adalah 1 div, jadi 2,25 div. Maka kita tulis di sini. Oh, sebelumnya lihat ada volt per div. Volt per div kita lihat bagian bawah ya. Kalau untuk yang gelombang kuning maka kita pakai juga yang kuning. Kalau di sini tertera 2 volt maka kita tulis di sini 2 volt. Nah, VPP-nya berapa? VPP-nya ada tadi 2,25 div dikali 2. Jadi 2,25 dikali 2 ya. Oke, 2,5 sorry. 2,5 dikali 2 berarti 10. 2 volt berarti 10 VPP. Coba 11 ya. 11 VPP. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita hitung VP-nya. VP-nya adalah setengahnya, berarti 5,5 VPP. Oke, kok tegangannya sekali. Ingat bahwa probe ini yang di sini kita sudah atur di kali 10 ya, kali 10. Begitu channel 1 dan channel 2 nya. Channel 1 ini kita kalikan 10, maka tegangan di sini harus kita kalikan 10 juga. Kali 10, jadi sama dengan 55 VP seperti ini. Ini juga 110 VP. Oke, kalau sudah silakan nanti hitung secara teorinya berapa ya, secara teori VPP-nya berapa, VP-nya berapa secara teori. Karena kita menggunakan 18 volt, maka kita gunakan acuan juga 18 volt, yaitu 18 volt dikali 1,414. Ketemunya berapa? Yaitu 25,45 VP. Jangan lupa satuannya ya. VP. Kalau sudah VPP-nya berarti 2 kalinya 25 berapa? Yaitu 50,9. Oke. Nah, ini hitungan menggunakan div ini itu jika kalian menggunakan multimeter osiloskop analog. Sedangkan untuk yang digital ini sudah tertera, boleh kalian menggunakan acuan ini, boleh kalian juga menggunakan hasil dari perhitungan gelombang seperti itu. Oke, kalau sudah kita gambar lagi yang titik B ya, ke sini. Kalau sudah digambar maka lakukan perhitungan ya. Volt per div-nya berapa? Untuk yang biru di sini ya, bagian bawah 2 volt, maka kita juga tulis di sini volt per div-nya 2 volt. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita hitung VP-nya. VP-nya berapa? VP-nya adalah kita lihat di sini 1 lebih 2 ini ya. Nah, ini 1 lebih 3 berarti 1,3 div. 1,3 div dikali VP-nya. Kali VP berapa? Sama dengan 2,6 div. Nah, seperti ini. 2,6 div. Di sini tertera 2,8, di sini tertera 2,6. Ya, itu tidak masalah. Sekarang hitung secara teorinya. Teorinya bagaimana? Teorinya yaitu VP ya, VP teori dikurangi duda yaitu 0,7 itulah VP nya.
dioda dikurangi 0,7 karena VP dikurangi tegangan dioda 0,7 karena kita menggunakan satu buah dioda. Maka tulis di sini. Oke, selanjutnya yang teori. Untuk yang teori ini kita menggunakan rumus VP adalah Vout ya, ini Vout yaitu Vin dikurangi 0,7. Kenapa 0,7? Karena kita menggunakan satu buah dioda di sini. Karena teori maka kita acuan juga menggunakan teori, yaitu VP-nya di sini yaitu 25,45 dikurangi dioda 0,7. Ketemunya berapa? 24. Ya, ketemunya 24,44 volt. Seperti ini. Oke, ini div ya, kali ini div, ini volt, terus dikalikan 10 di probe-nya ini ya, dikalikan probe-nya ini menjadi 26 volt. Nah, seperti ini. Tidak apa-apa, teori dan praktek harus berbeda. Kalau sudah selesai, sudah digambar, sudah dihitung, maka kita lanjutkan ke langkah yang D. Ukurlah tegangan efektif ya, sekunder, trafo sekunder dan multimeter, dan catat hasilnya pada tabel 5 kolom 1. Yang kedua, ukurlah tegangan DC dengan multimeter dan catat hasilnya pada tabel 5 kolom 5. Yang pertama ini di sini, yang kedua nanti di sini. Oke, kita praktekkan. Oke, kita lepas semuanya. Kalau sudah, kita lakukan pengukuran. Kita atur selektornya ke AC karena kita akan mengukur sekunder trafo. Atur di 50 ya, batas ukur 50, batas ukur 50 AC. Oke, kalau sudah kita ukur bebas ya, probe-nya bolak-balik nggak masalah karena ini AC. Oke, setelah kita lihat di situ terlihat tegangannya 17 volt ya, 17 volt. Oke, kita catat di sini 17 volt. Di sini 17 volt. Nah, efektif teorinya kita tinggal tulis saja ya, kita pakai karena kita pakai yang kabel merah ini tulis 18, maka kita tulis 18 volt. Nah, seperti itu. Untuk VP-nya kita tinggal ambil dari sini. Ya, langsung kita isikan di sini. Yaitu 55 VP. Yang teori juga sama, dari sini kita langsung masukkan di 25,45 ya, VP. Oke, kalau sudah, untuk VP out-nya langsung kita tulis nih 26 VP. Oke, kalau sudah, teorinya juga sama, 24,44 VP. Oke, kalau sudah yang VDC ini kita hitung menggunakan multimeter. Atur selektornya di DC ya. Oke, kita atur ke 50 dulu karena kita tidak tahu berapa tegangan output DC-nya. Nah, output DC tidak boleh terbalik bloknya. Merah harus positif, hitam harus negatif. Maka VDC-nya untuk negatif kita hubungkan dengan CT langsung. Untuk positifnya kita hubungkan di setelah dioda. Nah, terlalu kecil, skalanya kita turunkan seperti ini. Maka di situ menunjukkan tegangannya sekitar 7,85 ya, 7,85. Maka kita tulis di sini tegangan VDC-nya adalah 7,85 volt. Nah, sedangkan untuk VDC teorinya yaitu adalah 24,44 dibagi pi ya, yaitu 3,14. Berapa hasilnya? Oke, ketemunya adalah 7,78 volt. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, maka
kita tulis kesimpulan di sini. Kesimpulan praktikumnya apa? Kesimpulan praktikum itu adalah selisih antara teori dan praktek. Nah, contohnya di sini untuk yang pertama yang tegangan efektif ya, maka selisih dari tegangan efektif, selisih yaitu P efektif berapakah? Yaitu teori dikurangi praktek dibagi teori dikali 100%. Nah, berapa? Contohnya di sini teorinya tadi 18 dikurangi 17 dibagi 18 sama dengan 1 dibagi 18 berapa? 0,055 kali 100% sama dengan 5,5% seperti ini. Nah, ini juga nanti dihitung semuanya. PP nya berapa ya, PP sekunder, terus PP output dan VDC ya, nanti dihitung selisihnya berapa semuanya. Dan jika ada tambahan kesimpulan lainnya boleh bisa ditambahkan seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.